Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur karena sekarang kita berada di bulan Sya'ban, sudah lebih dari pertengahan. Jadi ketika kita sudah berada di bulan Sya'ban, itu artinya sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu adalah pintu menuju Ramadan. Bahkan para ulama itu ketika ingin menyambut bulan Ramadan sudah mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu para ulama sudah siap. Untuk apa? Menyambut bulan Ramadan. Makanya biasanya ketika masuk bulan Rajab dulu ada doa yang biasa kita baca. Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa sarapan, okay? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Insyaallah kalau kita sudah mempersiapkan dari bulan Rajab, insyaallah nanti di bulan Ramadan kita akan lebih mudah dalam beramal, lebih mudah panen. Karena para ulama itu mengibaratkan bulan Rajab seperti bulan menanam, bulan Sya'ban seperti bulan menyiram, bulan Ramadan nanti seperti panen. Jadi kalau menanamnya sudah baik, menyiramnya juga sudah baik, pasti panennya besar-besaran. Begitu juga ketika bulan Rajab sudah siap, Sya'ban tambah semangat, insya Allah nanti di bulan Ramadan akan sukses besar-besaran. Mudah-mudahan kita bisa disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang fikih solat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita berbicara tentang tahiyatul masjid, ada kata tahiyah di situ, yang artinya adalah penghormatan. Dan ini sebagaimana dalam surat An-Nisa ada kata tahiyah. Dalam surat An-Nisa ayat 86 dikatakan wa idza huyyitum bitahiyyatin. Ada kata tahiyah. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi ini ada isyarat di sini. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas yang lebih baik. Kalau ada orang memberikan penghormatan kepada kita, kita harus lebih hormat. Kalau kita tidak bisa memberikan yang lebih, minimal harus sama. Contoh gampangnya ketika ada orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum.
Maka jawabannya kalau bisa lebih komplit. Berarti jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, lebih komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wis komplit iki gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih komplit lagi. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal kubur. Ya enggak usah ditambah yang terakhir iki nggih. Jadi kalau bisa balas dengan yang lebih baik. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah salam, ini kadang-kadang banyak yang lalai ketika mengucapkan salam. Apalagi pas sholat. Karena ketika sholat, salam itu adalah rukun qauli dan harus benar pengucapannya. Biasanya, fil alamina innaka hamidum majid. Kalau kita dengar di masjid-masjid manapun, sering terdengar. Assalamualaikum warahmatullah. Pernah nggak dengar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullah. Itu menyebabkan tidak sah sholat. Rukun qauli harus benar. Ketika mengucapkan salam harus diperjelas ada alif lamnya di depannya. Fil alamina innaka hamidum majid. Berarti assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Coba sekarang diingat-ingat ketika sholat. Biasanya sering kita lalai. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam. Enggak ada itu. Langsung batal itu. Karena rukun qauli. Kalau rukun sudah tidak terpenuhi dalam sholat bisa menyebabkan batal sholat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi kalau kata tahiyah itu artinya adalah penghormatan. Sedangkan kalau istilah sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah yang disyariatkan khusus ketika seseorang masuk masjid sebagai bentuk penghormatan atas keberadaan sebuah masjid. Jadi sholat untuk menghormat masjid itu namanya tahiyatul masjid. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain memberikan penjelasan tentang sholat tahiyatul masjid. Beliau mengatakan wahiyya rak'atani qoblal julus. Jadi sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum duduk. Likulli dakhilin mutatahhirin muridil julusi fihi. Bagi orang yang masuk masjid, di mana orang yang masuk masjid itu dalam keadaan suci. Jadi kalau kita masuk dalam masjid dalam keadaan suci dan ingin duduk, maka dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Lam yustaghal biha anil jama'ati wa lam yakhaffau taratibatin. Serta tidak khawatir tertinggal sholat berjamaah dan sholat sunnah rawatib. Tapi kalau misalkan kok iqomah kurang 30 detik, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Khawatir tertinggal sholat berjamaah. Wala tusannu lil khatibi idza kharaja lil khutbati. Salat tahiyatul masjid tidak disunnahkan bagi khatib yang mau langsung khutbah. Khatibnya datang mepet-mepet, ya sudah masuk waktu Jumatan, maka enggak perlu salat tahiyatul masjid langsung naik ke atas mimbar. Tentunya setelah diperintahkan oleh bilalnya. Wala liman dakhala akhiral khutbati bihaitsu law fa'ala at-tahiyyah fatahu awwalul jumu'ah ma'al imam. Dan tidak disunnahkan juga bagi orang yang masuk masjid pada khutbah terakhir, bisa dipastikan kalau mengerjakan tahiyatul masjid maka sholat Jumat bersama imam akan luput. Jadi kita datangnya telat-telat waktu Jumatan. Ya, wis Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Gak perlu sholat tahiyatul masjid. Cukup dibaca zikir pengganti sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk ke masjid posisi suci, sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk masjid posisi tidak dalam keadaan suci, misalkan buru-buru, diganti dengan zikir untuk menggantikan tahiyatul masjid. Apa zikirnya? Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca sebanyak 4 kali. Nah, dalilnya mana? Ini. Wa idza lam yatamakkan min tahiyatil masjid li hadatsin aw ghairihi. Jika seseorang tidak memungkinkan melakukan salat tahiyatul masjid baik karena hadas ataupun lainnya.
Yundabulahu ayyakula, maka disunnahkan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar arba'a marratin, dibaca sebanyak 4 kali bittifaqi thalathatin minal a'immah, dan ini sesuai dengan kesepakatan 3 imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, bacanya 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan itu bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan para ulama itu sepakat bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah ibadah sholat sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam. Kenapa? Dalil-dalilnya jelas. Dalam hadis, idza dakhala ahadukum al-masjidah falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisah. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini dalam hadis. Ada lagi dalam hadis Bukhari, dakhala rajulun yaumal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala as-sallaita? Qala la, qala qum fasalli rak'ataini. Ada orang laki-laki masuk ke dalam masjid tepatnya di hari Jumat, Nabi itu sedang khutbah. Tiba-tiba orang laki-laki itu langsung duduk, ditanya, kamu sudah sholat belum? Belum. Sholat. Nah, bisa saja sholatnya qobliyah Jumat, karena otomatis nanti tahiyatul masjidnya juga ikut. Ada lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan likulli syai'in tahiyatun wa tahiyatul masjidi rak'atani. Setiap sesuatu memiliki penghormatan, dan menghormati masjid adalah dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid, maka dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau saya masuknya di waktu-waktu yang dilarang? Setelah subuh misalkan ada yang datang, sunnah enggak sholat tahiyatul masjid? Setelah asar misalkan datang, sunnah enggak sholat tahiyatul masjid? Waktu-waktu yang dilarang itu kan diantaranya apa? Setelah subuh, setelah asar, istiwa, pas matahari tengah-tengah, kita nggak ada bayangannya. Nah, itu waktu-waktu yang diharap, waktu terbit, ya, tulu atau syuruk, ya, ketika terbit tepat itu nggak boleh sholat. Makanya isyrok itu waktunya 10 menit sampai 15 menit, ya, ditambah supaya setinggi tombak. Nah, ketika kasusnya kita masuk ke dalam masjid, boleh nggak sholat tahiyatul masjid di waktu yang dilarang? Boleh atau tidak? Nah, itu ternyata dibahas oleh Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu mengatakan seperti ini. Nah, ini dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan, wa yukrahu ayyajlisa min ghairi tahiyatin bila udrin. Dimakruhkan untuk duduk dalam masjid tanpa mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid jika tidak ada uzur, karena lupa misalkan atau karena tidak tahu. Jadi kalau kita tiba-tiba masuk langsung duduk, gak ada uzur sama sekali, itu makruh hukumnya. Li hadits Abi Qatadah al-Musarrih bin Nahyi. Kemakruhan tersebut disebabkan adanya hadis yang diriwayatkan Abi Qatadah tentang larangan tersebut. Wa sawa'un 'indana dakhala fi waqtin nahyi 'anis sholati am fi ghairihi. Baik seseorang itu masuk masjid di waktu yang dilarang, mengerjakan sholat sunnah, atau di selain waktu tersebut, artinya tidak terpengaruh. Okay? Sholat tahiyatul masjid gak pengaruh waktu-waktu yang dilarang. Dilakukan setelah subuh boleh, dilakukan setelah sholat asar juga boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biar gak ngantuk, ya, seperti biasa. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Monggo Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama, Ustaz, apakah itu juga termasuk kalau kita masuk dalam musola, baik itu yang di luar maupun yang di rumah, itu yang pertama. Yang kedua, batasan masjid sendiri itu di mana, Ustaz? Sebaiknya saya contohkan di Masjid As-Sakinah ini. Karena contoh kasus seperti ini,
kadang ketika saya selesai sholat maghrib sambil nunggu isya, saya duduk-duduk di Serambi. di teras. Apakah masuk lagi itu diwajib atau disunahkan untuk tahiyatul masjid lagi atau gimana? Terima kasih. Ya. Oke. Apakah sholat tahiyatul masjid itu hanya berlaku di masjid? Bagaimana kalau misalkan kita lakukan di musola? Atau lagi sholat Idul Adha, Idul Fitri di lapangan, sholatnya tahiyatul lapangan gitu ya. Tahiyatul musola. Nah ini, hanya saja sholat tahiyatul masjid itu punya aturan khusus. Tidak seperti sholat-sholat yang lain. Kalau sholat yang lain kan bisa dilakukan di mana saja. Qobliyah, ba'diyah bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di rumah, di lapangan ya bisa, dilakukan di musola bisa. Tetapi kalau sholat tahiyatul masjid harus dilakukan di dalam masjid dan posisi di area masjid. Ya. Terus batasan masjid itu sampai mana? Batasan masjid itu yang diwakafkan sebagai masjid. Batasan masjid itu adalah yang diwakafkan sebagai masjid dan tidak harus berbentuk bangunan. Nah, misalkan Masjid As-Sakinah, wakafnya masjid ini batasnya sampai mana? Beda kalau fasum ya, kan ada kadang-kadang ini wakaf masjid juga ada halamannya. Ya, ada halaman yang tempat parkir. Nah, itu kalau tanah, halaman tempat parkir itu diwakafkan sebagai masjid, berlaku hukum masjid. Meskipun sholat di tanah itu boleh tahiyatul masjid. Serambi bisa tahiyatul masjid. Di ruang utama apalagi. Tapi kalau misalkan bukan tanah wakaf, fasum misalkan, ya cukup bangunannya saja. Ya, kalau misalkan sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya kok posisinya dapat di jalan sana? Sholat tahiyatul masjid atau tidak? Tidak. Yang sholat tahiyatul masjid orang yang sholat di dalam masjid, baik di dalam ataupun serambi. Jadi serambi itu tetap termasuk masjid. Iktikaf duduk di luar boleh. Rokok-rokokan gak boleh. Ya, makruh hukumnya. Itu Pak Ali. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mendengarkan khutbah di waktu sholat Jumat itu kan hukumnya fardu. Sementara sholat keutamaan mana Ustaz pada saat datang di sholat Jumat yang khotib sedang berkhutbah itu yang kalau tadi diriwayatkan baginda Rasulullah meminta sahabatnya untuk tetap sholat sunnah. Maksud saya adalah dasar menetapkan bahwa sunnah sholat tahiyatul masjid itu lebih utama dari mendengarkan khotib Jumat yang hukumnya wajib. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam pikiran kita mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Tetapi masalah syariat itu ikut Rasulullah apa ikut pikiran kita? Ikut Rasulullah. Kenapa? Kasusnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jaa Sulaik al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Sulaik al-Ghatafani datang di hari Jumat di mana Rasulullah sedang melakukan khutbah Jumat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanya Nabi kepada Sulaik karena Sulaik langsung duduk. As-shallaita raka'ataini qabla an taji'a? Hei Sulaik, kamu sudah sholat tadi sebelum kamu berangkat. Kalau sholat sebelum berangkat artinya sholat apa kalau di rumah? Bisa qobliyah, gak mungkin tahiyatul masjid. Tapi kalau dilakukan di masjid bisa qobliyah, bisa tahiyatul masjid. Hei Sulaik, kamu sudah sholat tadi? Jawabannya Sulaik apa? La, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan fasalli raka'ataini wa tajawwaz fihima. Salat 2 rakaat tapi ringankan. Kita ikut akal kita atau ikut perintah Rasulullah? Perintah Rasulullah. Akal kita kayaknya loh, kok ngene aturannya? Ya sudah, Rasulullah nyuruh.
Jadi kalau kita datang saat khotib sedang khutbah, sholat, tapi jangan lama-lama, bacanya yang rukun-rukun, Fatihah. Ya, kalau seandainya surat pendek baca satu ayat, Yasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Kita harus buru-buru untuk mendengarkan khutbah. Ya, jangan dengan pikiran kita, tapi kita ikut Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah, yang diperintahkan Rasulullah, gitu caranya. Nah, kalau misalkan ikut pikiran kita, beda. Loh, tahiyatul masjid sunnah. Khutbah wajib. Harusnya mendahulukan khutbah. Pikiran kita. Tapi kan syariat dari siapa? Rasulullah yang membawa. Ikut Rasulullah. Berarti tetap sholat sunnah qobliyah atau tahiyatul masjid, langsung duduk. Habis itu dengarkan. Itu. Jangan panjang-panjang. Rakaat pertama amma yatasaalun. Rakaat kedua an-nazi'at. Akhirnya apa? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama-lama, cepat. Kalau perlu nggak usah baca surat pendek, yang rukun-rukun, ya. Karena kita mengejar mendengarkan khutbah. Ada lagi pertanyaan? Monggo sebelum dilanjut. Kadang-kadang kalau menurut pikiran kita, khutbah itu kan pengganti dari 2 rakaat sholat duhur. Terus ada orang datangnya pas waktu sholat. Di rakaat kedua dapat ruku. Paham maksudnya? Bisa dibayangkan? Rakaat kedua dapat rukuknya imam. Pertanyaannya, berarti kan ketinggalan 1 rakaat dan 2 khutbah. Pertanyaannya, nanti setelah salam orang ini menambah berapa rakaat? Nambah berapa rakaat? Khutbah ketinggalan, 1 rakaat ketinggalan. Yang satunya kan dapat rukuk, dihitung. Nambah berapa? 3. Kenapa kok 3? Karena khutbah 2, 1. Itu pikiran kita. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Kalau masih dapat rukuk di rakaat kedua, cukup 1 rakaat, masih dapat sholat Jumat. Padahal gak dapat khutbah lah. Kecuali gak dapat sama sekali. Dapatnya sujud di rakaat kedua. Paham sampai di sini? Sujud rakaat kedua. Datang. Langsung sujud. Niatnya tetap sholat Jumat. Saya sholat Jumat 2 rakaat bermakmum. Tapi ketika nambah karena nggak dapat sama sekali, itu nambahnya 4. Niatnya bukan zuhur, tetap Jumat, tapi nambahnya 4. Oh, beda pikiran kita dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Kita ikut apa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo sebelum dilanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut pembahasannya. Nah, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi teringat, Ustaz, kalau misalnya kita sholat maghrib ketinggalan 1 rakaat ya, Pak, kan jadi kita udah tahiyat ya di rakaat pertama ya. Nah, untuk rakaat kedua itu apakah tahiyat juga? Tahiyat lagi. Jadi tahiyatnya 3 kali ya. Iya. Ya. Kalau misalkan kita telat sholat maghrib di rakaat kedua, otomatis imam nanti tahiyat. Kita baru 1 rakaat tahiyat. Rakaat kedua kita tahiyat lagi. Imam tahiyat akhir. Akhirnya apa? Tahiyatnya ada 3. Ya, kita tetap tahiyat. Ya, nggak boleh ngeyel. Imam tahiyat, kita berdiri. Loh, saya belum waktunya tahiyat. Pokoknya diikuti. Termasuk kalau misalkan kita telat sholat subuh. Ya, dapatnya rakaat kedua. Bagi yang berkunut, kalau yang nggak berkunut ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bagi yang berkunut, kita dapatnya di rakaat kedua, berarti kan rakaat pertama kita sudah kunut. Rakaat kedua apakah kunut lagi? Kunut. Rakaat yang kita pertama kunut itu karena ikut imam kunut. Sedangkan yang kedua kita kunut, kenapa? Karena memang di rakaat kedua ada anjuran untuk kunut subuh. Jadi rakaat kunutnya ada 2 bagi yang berkunut. Yang nggak berkunut ya nggak popo. Nggak usah dimasalahkan lagi. Itu sudah zaman dulu, zaman dinosaurus, masalah kunut gak kunut. Sekarang itu gak musim. Kunut gak kunut bid'ah gak ada. Yang penting sama-sama sholat subuh gitu aja. Pak.
Jadi lanjut 3 kali tahiyat gak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak Ali. Maaf Ustaz, masih pengkajian yang tadi belum terjawab sepertinya. Jadi yang saya sampaikan tadi, setelah kita sholat maghrib, otomatis kalau rakaatnya berarti kita tahiyatul masjid dan sebagainya, kan kita duduk-duduk di depan Ustaz. Ini masuk waktu isya. Itu saya masuk lagi ke sini perlu tahiyatul masjid lagi atau enggak? Apakah perlu tahiyatul masjid lagi atau tidak Ustadz? Saya lagi duduk-duduk di serambi ngopi gitu misalkan. Sebentar, pertanyaannya, serambi masjid termasuk masjid atau tidak? Masjid. Apakah Pak Ali keluar dari masjid? Tidak. Jadi yang dianjurkan orang untuk tahiyatul masjid orang yang sudah keluar dari masjid. Akhirnya muncul pertanyaan, Ustadz, kalau ini keluarnya berkali-kali, karyawan masjid, ya, ngambil ke sana, masuk tahiyatul masjid lagi, keluar lagi, ya Ustadz ya, keluar lagi, ngambil apa-apa, nyapu, masuk lagi tahiyatul masjid. Pertanyaannya, apakah setiap masuk masjid tahiyatul masjid? Ayo, loh bisa loh. Ya, orang yang kerja, yang tidurnya di masjid keluar, masuk lagi tahiyatul masjid mana? Ya, ngambil apa di luar, ngangkat, masuk lagi tahiyatul masjid. Nah, ini bisa dipertanyakan, sunnah tahiyatul masjid enggak itu? Ternyata ini sudah dibahas oleh para ulama, ya. Nah, ini dan ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini saya munculkan jadi biar clear. Ini sudah. Nah ini, bagaimana jika ada orang keluar masuk masjid berulang-ulang? Jadi ada perbedaan di antara para ulama. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ini menurut mazhab Hanafi Maliki, serta sebuah pendapat yang agak berbeda dari ulama Syafi'iyah. Seseorang yang bolak-balik masuk masjid tidak lagi disunnahkan untuk terus-menerus melakukan sholat tahiyatul masjid. Misalkan siapa? Orang yang bekerja dalam masjid, orang arsitek, tukang, ya kan, ngangkat batu, masukkan lagi tahiyatul masjid, gak selesai-selesai kerjaannya. Oke? Katanya Imam Malik dan Imam Hanafi. Bagi mereka sholat tahiyatul masjid cuma sekali saat dia masuk. Habis itu ya bolak-balik gak apa-apa. Ini kalau mazhab Hanafi dan Maliki, beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ternyata apa yang dikatakan, meskipun seorang itu bolak-balik masuk masjid tetap disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi ya tukang bangunan ya ngangkat genteng, sholat tahiyatul masjid dulu ya. Ngambil air, ngolah-ngolah tahiyatul masjid dulu ya. Jadi Pak Ali kalau di situ kan masih di dalam masjid, enggak. Tapi kalau keluar ya pindah parkiran, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Berulang-ulang masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu ya, jelas ya sudah ya. Mau pakai yang mana? Kira-kira Pak Ali mau yang mana? Berulang-ulang cukup sekali di awal atau yang bolak-balik? Monggo diikuti wes, yang penting ngerti. Oh ini pendapatnya ini, pendapatnya itu. Wes terjawab Pak Ali ya. Nah, mudah-mudahan saya nggak sakit gara-gara pertanyaannya Pak Ali ya. Kemarin saya nggak ngaji itu karena sakit tipes demam. Langsung nyampe sini langsung Pak Ali nanya, iki bisa-bisa demam berdarah mana iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo ada pertanyaan sebelum dilanjut. Monggo silakan, mic-nya digeser dulu. Begini Pak Ustaz. Seperti kita ingin pahala lebih pagi tadi di buah ya di lingkungan masjid. Kita rencana ingin pahala lebih, mau masuk masjid keluar dulu. Oh iya. Keluar dulu di luar masjid, masuk lagi. Apa diperbolehkan? Seperti itu direncanakan. Iya, direncanakan. Bapak ini pengen nambah pahala. Ustaz ini lagi semangat. Jadi saya sengaja habis ini tak keluar masjid, sholat tahiyatul masjid sakarepmu. Nek tak jawab kasar gini. Boleh Pak, boleh meskipun direncanakan. Nggih, boleh. Nggih, keluar lagi sholat tahiyatul masjid ya, enggak apa-apa. Keluar lagi terus sampai besok Pak, nggih. Boleh meskipun direncanakan ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh.
Tapi ya nggak usah lah, capek kalau kayak gitu. Kalau sudah masuk tahiyatul masjid, banyak sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan. Meskipun nggak harus keluar masjid. Apa? Sholat sunnah mutlak. Saya sholat sunnah mutlak karena Allahu Akbar. Wes, berapa rakaat pun bebas. Sholat hajat bisa. Sholat tasbih bisa. Kalau sholat tasbih tapi beda. Kalau dikerjakan malam sama siang itu beda. Kalau malam jadi 2 salam, 2 salam. Tapi kalau dikerjakan siang langsung 4 salam 1 kali. Nah, boleh sholat taubat, boleh sholat sunnah wudhu, nggak apa-apa. Bapak wudhu lagi, sholat sunnah lagi, wudhu lagi, sampai tipis wajahnya nggak apa-apa. Gimana, ge? Paham, ge? Mohon maaf. Sambil bercanda biar nggak ngantuk, Pak. Ada lagi pertanyaan? Lanjut, ge? Lanjut. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, namun ternyata syariat sholat tahiyatul masjid ini hanya berlaku di selain Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Istiqlal, Masjid Al-Akbar berlaku tahiyatul masjid, Masjid As-Sakinah berlaku. Tapi khusus di Masjidil Haram yang disyariatkan bukan tahiyatul masjid tapi apa? Tawaf sunnah. Tiap masuk tawaf. Tiap masuk tawaf. Kalau masuk area tawaf. Kan kita kadang-kadang masuknya area masjid, sholat tahiyatul masjid. Karena nggak bisa kalau di area masjid wis nggak bisa. Jadi kalau masuk area tawaf, sholatnya tidak sholat tahiyatul masjid tapi tawaf sunnah. Nah kalau misalkan kita melakukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah di area tawaf, jangan disamakan seperti kalau sholat di As-Sakinah. Kalau As-Sakinah lagi sholat ada orang lewat di stop. Tapi kalau di Masjidil Haram itu perkecualian. Kalau di tempat yang memang itu area tawaf, jangan di stop, biarkan. Tapi kalau bukan area tawaf, di area masjid ada orang lewat, stop. Tapi pada kenyataannya orang lewat ngawur banyak, betul? Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu sebenarnya di stop. Kalau bukan di area tawaf, tapi pada kenyataannya dibiarkan. Salah itu, sebenarnya di stop. Kalau di stop pasti lewat tempat lain. Nah, karena saya nyoba dibiarkan lewat, di stop berhenti nyari tempat lain, lewat di depannya yang lain malah, ya sama aja. Oke, ada lagi pertanyaan, monggo lanjut, ya lanjut. Nah sekarang kapan waktu pelaksanaan sholat tahiyatul masjid ini? Maka sholat tahiyatul masjid tidak memiliki waktu secara khusus untuk dikerjakan. Kapan saja boleh, meskipun di waktu yang dilarang, sebagaimana yang tadi saya jelaskan berdasarkan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Nah ini sekarang ada pertanyaan. Apabila karena suatu hal lupa, nah karena lupa masuk duduk, lupa gak tahiyatul masjid, apakah masih disunnahkan berdiri untuk tahiyatul masjid? Kalau sudah duduk, halo, masih disunnahkan atau tidak? Nah ini akan dijelaskan. Jadi pertama, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, kesunnahan melakukan sholat tahiyatul masjid tidak gugur karena duduk. Meskipun kita sudah duduk, katanya mazhab Hanafi dan Maliki, gak gugur. Hanya saja kalau dilakukan setelah duduk hukumnya makruh, tapi masih boleh, cuma makruh karena sudah diawali dengan duduk. Kalau mazhab Syafi'i, jika duduknya disengaja, memang sengaja duduk, sudah gugur. Tapi kalau nggak disengaja karena lupa, yang penting duduknya nggak terlalu lama, ya, wis makan bakso, soto habis 2 piring, itu sudah gugur, ya, baru duduk. Loh, belum tahiyatul masjid, masih disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Jadi kalau kita pakai pendapat mazhab Syafi'i, kalau memang benar-benar lupa, yang penting tidak terlalu lama, boleh berdiri lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, jika duduknya lama menurut ukuran kebiasaan, kesunahan tahiyatul masjid gugur. Jadi itu, okay? Kalau kita misalkan lupa, ya berdiri saja nggak apa-apa. Kalau waktunya mepet, iqomah 5 detik lagi diganti dengan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya 4 kali. Ya sama ketika kita membaca ayat sajadah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah
falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau dalam keadaan kita enggak punya wudu, dengar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kalau punya wudu, sujud. Bacanya itu 4 kali kalau sebagai pengganti. Ini dalilnya tentang apa yang saya bacakan tadi. Jadi memang sengaja saya sertakan dalil supaya jelas. Oh, ini keterangannya bukan ngarang-ngarang, memang ada kitabnya. Dan kitabnya juga saya tulis al-fiqhu ala mazahibil arba'ah, fikih 4 mazhab. Nah, ini bagaimana kalau misalkan datangnya setelah asar atau setelah subuh? Tadi sudah saya bahas bahwa kalau sholat tahiyatul masjid tidak terpengaruh dengan waktu-waktu yang diharamkan, tetap boleh kita lakukan. Nah, yang berulang-ulang sudah ditanyakan, sudah dibahas. Nah, sekarang masuk ke tata cara dan niat sholat tahiyatul masjid. Jadi tata caranya hampir sama seperti sholat-sholat biasanya. Bagi yang mau melafalkan niat, monggo. Bagi yang tidak melafalkan niat juga tidak apa-apa. Kalau mau melafalkan niat, lafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Niatnya bagaimana kalau mau dilafalkan? Usolli tahiyyatal masjidi raq'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Baru ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selama lafaz Allahu Akbar, lintaskan saya sholat sunnah tahiyatul masjid. Bagi yang enggak melafalkan, boleh enggak Ustaz? Boleh. Langsung aja Allahu Akbar, lintaskan kalau sholat sunnah tahiyatul masjid. Rokaatnya berapa? 2 rokaat. Bacaannya apa? Sama Al-Fatihah surat pendek, Al-Fatihah surat pendek. Yang biasanya diamalkan oleh ulama apa? Biasanya Al-Kafirun di rokaat pertama, Al-Ikhlas di rokaat kedua. Sama ketika qobliyah subuh juga Al-Kafirun rokaat pertama, Al-Ikhlas rokaat kedua. Boleh enggak surat yang lain? Boleh. Enggak baca boleh enggak suratnya? Boleh. Yang penting Al-Fatihah yang dibaca, karena Al-Fatihah itu yang rukun sholat. Baru kalau sudah selesai semuanya, salam. Hati-hati seperti yang saya sampaikan tadi, ketika mengucapkan salam harus tegas. Assalamu, asnya itu harus ada. Assalamualaikum warahmatullah. Karena ini rukun qauli, bisa menyebabkan batal kalau tidak sempurna. Termasuk misalkan ada yang WA, Assalamualaikum, wajib dijawab atau tidak? Tetap wajib. Waalaikumsalam, waalaikumsalam yang benar. Jadi dijawab via tulisan boleh, dijawab via ucapan juga boleh. Tapi kalau assalamualaikumnya gak komplit tulisannya, cuma disingkat as, ya, artinya pantat. Ya. Lak mesu-mesu, kita jawab waalaikumsalam, gak usah dijawab. Askum, ya, gak usah. ASS, gak usah dijawab. Jadi yang wajib kita jawab yang tulisannya komplit, assalamualaikum, jawab. Dan wajib. Boleh dengan lisan, boleh dengan tulisan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo ada pertanyaan yang lain, silahkan. Monggo Pak Ali. Ini kayaknya kumat lagi saya nih. Monggo Pak Ali, gak apa-apa. Ustaz, mohon maaf, tempoh hari kan sempat disinggung tentang sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Kalau ini saya tanyakan, kalau urutannya Ustaz, antara sholat wudu sama tahiyatul masjid, itu lebih baik yang didulukan yang mana? Ya. Nah, jadi sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu bisa masuk ke sholat yang lain. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Wala yustaratu ayyan wiya bir raq'ataini tahiyyatah bal idza shalla raq'ataini bi niyyatis sholati mutlaqan aw nafilatan ratibatan aw ghairahu ratibatin aw ghairu ratibatin aw sholatan faridatan ajza'ahu dzalik. Tidak disyaratkan untuk berniat sholat tahiyatul masjid. Jadi sebenarnya meskipun kita tidak secara khusus saya sholat sunnah tahiyatul masjid, gak apa-apa, ya. Akan tetapi kalau kita melakukan yang lain, sholat yang lain, yang penting dilakukan sholat itu sebelum duduk. Kita langsung niat saya sholat sunnah wudhu,
itu tahiyatul masjid dapat. Kenapa? Karena kita sebelum duduk sholat. Atau qobliyah. Makanya pernah saya tanya, kalau misalkan waktu tinggal 2 menit cukup hanya untuk satu sholat, qobliyah apa niat tahiyatul masjid? Qobliyah. Kalau kita qobliyah, otomatis tahiyatul masjid masuk. Tapi kalau niatnya tahiyatul masjid, qobliyah tidak masuk. Paham sampai di sini? Begitu juga wudu, habis wudu ya, langsung sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid masuk. Digabung saya sholat sunnah wudu plus tahiyatul masjid boleh ya, karena sama-sama sunnah. Yang nggak boleh kalau satunya wajib, nggak boleh. Saya sholat maghrib sekaligus sholat sunnah wudu dan sholat sunnah tahiyatul masjid, nggak boleh. Sekaligus sholat tobat dan ngodok yang tahun lalu, nggak boleh balik ya, kakean. Okay. Jadi kalau wajib sama sunnah nggak boleh, kalau sunnah sama-sama sunnah boleh. Kita puasa Arafah kok bertepatan hari Senin, dapat 2. Dapat puasa sunnah Arafah, dapat pahala puasa Senin. Nah termasuk ketika kita sholat jamaah sudah mulai, ya langsung kita sholat wajib, okay, berjamaah itu juga otomatis dapat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kita duduk sebelum sholat sebelum duduk, meskipun itu sholat fardu. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh digabung. Ustadz saya pengen sholat masing-masing. Nah yang ditanyakan Pak Ali itu pengen sholat karena waktunya panjang. Tahiyatul masjidnya mau sholat, wudhunya mau sholat, qobliyahnya mau sholat. Mana yang harus didahulukan? Ya, tahiyatul masjid ya, karena kita masuk sebelum duduk tahiyatul masjid. Habis itu karena kita baru selesai wudhu, sholat sunnah wudhu. Ya, karena belum azan, belum iqomah, qobliyah. Nah itu urutannya. Kalau mau diringkas, ya dipilih tadi itu qobliyah, ya yang bisa masuk ke dalamnya. Nah termasuk nanti di puasa Ramadan, di bulan Ramadan, biasanya ibu-ibu kan ada yang berhalangan, ya berhalangan. Nah itu juga langsung ketika orang perempuan, wanita itu langsung ngodoknya di bulan Syawal, itu otomatis dapat puasa sunnah Syawal. Tapi jangan diniatkan bareng, karena satunya wajib, satunya sunnah. Saya kodok sekaligus puasa Syawal, cukup niatnya puasa kodok. Karena dilakukan di bulan Syawal, Syawalnya otomatis ngikut. Tapi kalau ditanya yang lebih afdol gimana? Ya kodok sendiri, sunnah Syawal sendiri. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Oh, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah sholat Isra atau subuh Ustaz. Kita biasanya sholat subuh kita diam di masjid kurang lebih 1 jam ya kalau sholat subuh atau sholat. Tapi karena ada keperluan Ustaz kita pulang ke rumah, terus kita lakukan sholat Isra atau subuh itu di rumah, apa diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya keluarkan hadisnya, jadi biar langsung jelas. Sabar. Fikih. Masalahnya banyak file saya. Sholat duha. Nanti ini ada sendiri. Fikih sholat isyraq. Fikih sholat duha. Nah ini dia. Jadi sholat isyraq ini keutamaannya ini luar biasa. Karena apa? Seperti pahala haji dan umroh. Hadisnya berbunyi, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah, tammah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat, maka dia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Saya tanya, kalau di hadis ini ada kata masjidnya enggak? Enggak, di hadis ini disebut kata masjid enggak berjamaahnya? Cuma disebutkan orang yang sholat subuh berjamaah. Dikatakan enggak di masjid? Boleh enggak kalau di rumah? Enggak boleh.
Tetap syaratnya apa? Ada hadis yang lain, ya. Hadis yang lain bunyi apa? Man shalla sholatas subhi fi masjidi jama'atin. Jama'atan. Fi masjidin jama'atan. Siapa yang sholat subuh fi masjidin, di masjid, dengan cara berjamaah, artinya syaratnya supaya dapat pahala umroh haji yang sempurna, lakukan subuhnya berjamaah di masjid. Kemudian zikir. Kemudian sholat 2 rakaat, artinya 2 rakaatnya di mana? Masjid. Baru komplit dapat umroh dan haji sempurna. Nah pertanyaannya, Ustadz, ada uzur gitu Bang ya? Jadi habis sholatnya di masjid, terus zikir. Ketika matahari terbit ada uzur, akhirnya pulang. Nah, sholatnya di rumah. Apakah dapat pahala haji dan umroh? Tidak. Tapi dapat pahala apa? Pahala subuh berjamaah, pahala iktikaf dan zikir, dapat pahala sholat sunnah duha. Ya, jadi yang dapat pahala haji dan umroh kalau dilakukan di sini. Iya, satu paket. Kecuali ada uzur keluar sebentar balik, ya. Misalkan karena apa? Batal wudhunya, keluar wudhu sebentar. Nah, tapi kalau saya nongkrong ngopi terus waktu terbit balik ke sini, wes gak bisa, ya. Jadi memang ada uzur. Tetap dapat pahala, cuma pahalanya kan tidak sama, ya. Pahala sholat duha kan tetap. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Nggih, Pak, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya bertanya masalah sholat tasbih. Sholat tasbih. Terutama yang siang hari, yang 4 rakaat itu saya tanya, tahiyatnya 1 atau 2 Ustaz? Tahiyatnya 1. Ya, oh sudah. Tahu kira sih panjang. Jadi termasuk sholat witir, kalau yang langsung 3 gak pakai tahiyat, oke, langsung 3. Termasuk juga sholat tasbih, langsung 4-1 salam. Supaya apa? Tidak sama dengan sholat duhur, asar, isya. Yang witir juga, kenapa kok nggak pakai tasahud awal? Supaya tidak sama dengan maghrib. Harus dibedakan. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Ada? Kalau belum, saya lanjut karena sudah mau habis waktunya. Tinggal dikit. Tetapi ada kondisi yang tidak disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ada 3 kondisi. Yang pertama adalah ketika masuk masjid sedangkan imam sholat fardu telah memulai sholat jamaah, maka kita langsung ikut sholat jamaah, itu otomatis tapi dapat tahiyatul masjid. Kenapa? Yang penting kita tidak duduk dulu, ya, kita tetap sholat sebelum duduk. Atau sudah mendekati pelaksanaan sholat jamaah kurang 5 detik, tinggal ganti dengan subhanallah dan seterusnya dibaca 4 kali. Atau iqomah sudah dikumandangkan, jangan sibuk dengan sholat sunnah. Ustadz lagi sholat sunnah, iqomah dikumandangkan, lanjut sholat sunnah atau dibatalkan? Dibatalkan atau lanjut? Dilihat dulu kondisi sholat sunnah kita nyampe rakaat berapa. Kalau baru takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba Allahu Akbar, batalkan. Ya, karena nanti 2 rakaat itu lumayan lama, bisa-bisa sholat jamaah kita ketinggalan. Tapi kalau sudah rakaat terakhir wis rukuk lanjut agak cepat langsung mengikuti. Yang penting kita yakin tidak ketinggalan sholat jamaah dengan imam. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ketika memasuki Masjidil Haram Mekah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak dianjurkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid, tapi dianjurkan melakukan tawaf sunnah 7 kali. Dan yang ketiga, saat hari Jumat dan kita masuknya itu saat khutbah yang kedua sudah mau selesai. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Gak usah sibuk dengan sholat sunnah, langsung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, langsung simak. Khawatir nanti ketinggalan sholat Jumatnya. Itu 3 kondisi yang tidak dianjurkan untuk sholat sunnah. Loh, gimana tadi yang baru datang khutbahnya Nabi berlangsung kok disuruh sholat? Itu di awal-awal, okay? Tidak di khutbah kedua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, ada pertanyaan? Boleh pertanyaan bebas,
boleh pertanyaan yang berhubungan. Kalau nggak ada, ya sudah kita tutup. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada? Ibu-ibu ada? Nggak ada. Bapak-bapak ada? Oh sudah jelas. Pak Ali, ya monggo. Iki kayak kumat beneran iki saya ini. Gara-gara Pak Ali. Monggo Pak Ali. Ustaz, di luar tema. Boleh. Ini saya tanyakan terkait masalah puasa sunnah menjelang Ramadan. Sunnah. Kalau seumpamanya kita sudah biasa puasa sunnah, itu diperkirakan paling lambat terakhir kapan, Ustaz? Iya. Karena kemarin itu saya dengar ceramahnya Ustaz Hanifah Ali terus katanya setelah Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu diperkirakan untuk langsung puasa sunnah. Ya, ada hadis yang berbunyi seperti ini. Kan enak kan langsung ditunjukkan hadisnya ya. Enggak, jangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Iya enggak sih, bener enggak sih? Biasanya bertanya-tanya, kenapa kok saya nyiapkan slide biar langsung yakin, oh iya nak hadis sih. Jadi enggak komplain maneh. Jadi ada hadis yang berbunyi seperti ini. Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Apabila tinggal setengah hari dari bulan Sya'ban, setengah hari. Apabila tinggal setengah dari Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Dalam riwayat yang lain, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban sudah sampai pertengahan, jangan kalian berpuasa. Kita kan di Sya'ban sudah kan? Hari Kamis, Jumat ya, nisfu Sya'ban. Jadi kalau kita tidak punya kebiasaan puasa sunnah, gak terbiasa puasa Daud, gak terbiasa puasa Ayyamul Bid, gak terbiasa puasa Senin Kamis, dilarang berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Tanggal 16, 17, 18 jangan berpuasa. Kalau tidak punya kebiasaan, tiba-tiba nggak punya kebiasaan puasa tanggal 18 Sya'ban, nggak boleh. Sesuai dengan hadis ini. Tapi orang yang punya kebiasaan sudah istiqomah Senin, Kamis, boleh nerobos. Nah, atau punya kebiasaan puasa Daud, hari ini puasa, hari ini tidak, boleh nerobos. Atau orang yang berpuasa di sebelum nisfu Sya'ban, boleh lanjut, yang penting tidak putus. 14 Sya'ban, oh kan ada Ayyamul Bid kan ya, 13 Sya'ban puasa Ayyamul Bid, 14 puasa, 15 puasa. Kalau masih bersambung boleh lanjut, meskipun tidak punya kebiasaan puasa. 16 boleh, 17 boleh, kan masih bersambung. 18 ternyata tidak puasa, 19 gak boleh puasa. Kenapa? Karena sudah terputus. Beda dengan orang yang qadha. Kalau orang yang punya utang, meskipun setelah nisfu Sya'ban, wajib tetap bayar qadha. Nah, untuk bapak-bapak yang masih punya utang, sudah lunas semuanya Pak? Lunas. Berapa hari utangnya? Mokelnya itu loh berapa hari? Kak Ono. Nah kalau sampai kita belum bayar utang sampai masuk Ramadan berikutnya, itu bukan berarti ada pemutihan, enggak ada. Pemutihan enggak. Tetap kalau puasa 7 hari utangnya tetap meskipun sudah Ramadan 7 hari, tapi ada denda. Namanya fidyah. Fidyah ini diberikan karena melewati Ramadan berikutnya. Satu puasa, satu fidyah. Satu fidyah, satu mud. Satu mud itu tangannya digabung, 2 tangan masukkan ke dalam beras, itu 1 mud. Kalau diperkirakan 6,75 ons. Kalau dibulatkan 7 ons. Lebih enaknya 1 kilo. Bingung ya? Bingung kecepatan. 1 kilo setiap puasa yang ditinggal. Kalau 7 hari berarti 7 kilo berikan kepada fakir miskin. Tapi hati-hati kalau ada yang fidyah, jangan dicampur dengan zakat. Karena kalau zakat untuk 8 golongan, kalau fidyah hanya untuk fakir miskin. Kalau zakat bisa fakir miskin, amil, apalagi gharim, mu'allaf, apalagi kok jadi lupa, budak, fisabilillah, ibnu sabil boleh. Termasuk zakat mal, gak boleh untuk pembangunan masjid, tetap untuk 8 golongan. Apa itu?
H-2 ya, 2829 itu namanya hari syak. Syak itu hari meragukan apakah sudah masuk Ramadan atau tidak, lebih baik sudah berhenti ya, 28 atau 29. Itu bisa-bisa tiba-tiba pemerintah ngumumkan sudah masuk Ramadan, kita sudah niatnya puasa, itu lebih baik berhenti ya. 2 hari sebelumnya sudah berhenti. Ojo terlalu rajin lah ya. Sholat Jumat tiap hari nggak usah, cukup 1 minggu sekali gitu loh. Wes, insya Allah sudah cukup, jelas. Nanti untuk fikih sholat-sholat yang lain akan dijelaskan secara detail seperti ini. Ya, biasanya kita kan cuma secara umum tahiyatul masjid ketika masuk, tapi kan ini jelas. Begitu juga nanti tahajud, duha, tasbih, apalagi taubat, istikharah, itu akan dijelaskan satu-satu. Sholat istisqa, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat-sholat yang lain nanti akan dijelaskan satu-satu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.